Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Oglek Channel, tentunya di episode 4 Januari 2022. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan Bang Oglek menyarankan agar menonton video ini sampai selesai ya sobat-sobat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode malam ini nampaknya kita akan disajikan dengan adegan-adegan yang romantis dan menegangkan tentunya, di mana terlihat si Kevin dan Alia juga Priska yang mendatangi makam Salsa, yaitu anaknya Alia. Dan terlihat si Alia yang sedang tabur bunga untuk anaknya, yaitu Salsa. Setelah selesai mereka pun langsung pulang. Namun di saat mereka akan pulang, di mana si Kevin dan Alia juga Priska melihat Lula dan Pasya juga datang untuk ke kuburan Bu Diana dan Pak Arman, di mana terlihat Lula yang sangat sedih atas kepergian mamahnya. Dan Pasya pun langsung memeluk Lula agar tidak larut dalam kesedihannya. Sedangkan si Kevin dan Alia juga Priska sangat tidak suka melihat Lula dan Pasya bahagia. Mereka pun merencanakan untuk membuat Lula dan Pasya tidak bahagia. Lalu mereka pun langsung pulang. Di sisi lain, di mana Nana yang berada di kamarnya bersama Junior. Nana merencanakan untuk menemui Pak Pajar karena masih penasaran dengan kematian mamahnya, yaitu Bu Diana. Dan Nana pun penasaran dengan apa yang dikatakan Pak Pajar. Lalu Nana pun menitipkan Junior ku Sekuti. Sedangkan Pajar yang berada di kantor Cahaya Nanda, Pajar pun sangat heran di saat melihat meja Lia yang masih kosong. Lalu Pajar pun menanyakan ke Mbak Jihan tentang Lia. Jihan pun mengatakan, "Mbak Lia izin tidak masuk Pak, karena ada kepentingan," ucap Mbak Jihan. Tentunya Pak Pajar pun heran dengan apa yang diucapkan Jihan. Lalu Jihan pun pergi. Tak lama kemudian Nana pun datang menghampiri Pajar. Pajar pun menanyakan akan kedatangan Nana, dan Nana pun menanyakan tentang Bu Diana, di mana Pak Pajar lah yang terakhir menyaksikan kepergian Bu Diana untuk selama-lamanya. Dan terdengar Nana pun mengatakan ke Pak Pajar tentang mamahnya, dengan mengatakan di saat terakhir mamahnya menghembuskan napasnya. Lalu Pak Pajar pun berpikir, kasihan juga Nana, lebih baik aku katakan yang sebenarnya apa yang terjadi, ucap batinnya Pak Pajar. Dan Pak Pajar pun mengatakan, baik nak, akan saya katakan, kamu tunggu di sini. Saya akan membuatkan teh buat kamu terlebih dahulu, ucap Pak Pajar. Yang akhirnya Nana pun mengikuti Pak Pajar ke pantry kantornya Pak Pajar. Yang akhirnya Nana pun melihat api yang menyala di kain atas kompor, dan terjadilah kebakaran yang sangat hebat di kantornya Cahaya Nanda. Lalu Nana dan Pak Pajar pun berlari keluar untuk menyelamatkan diri, dan tiba-tiba saja Dewa pun datang. Tentunya Dewa pun sangat terkejut melihat kejadian kebakaran tersebut, dan Dewa pun langsung membawa Nana pulang. Terlihat di dalam mobilnya Dewa, di mana Nana yang meminta Dewa untuk menepi karena ada hal yang harus dibicarakan, ucap Nana. Lalu Nana pun turun dan Dewa pun mengikutinya. Dewa pun menanyakan apa maksudnya Nana, dan Nana pun mengatakan, "Mas, kamu itu jahat ya. Kenapa kamu lakukan hal ini yang membuat Mama dan Pak Arman meninggal karena gara-gara kamu yang mengejarnya," ucap Nana. Tentunya Dewa sangat terkejut mendengar ucapan Nana, dan di saat Dewa akan menjelaskannya, namun Nana pun mengatakan, "Dulu ayah saya yang kamu tabrak, sekarang mama saya yang kamu buat mereka celaka hingga meninggal dunia," ucap Nana. Dan langsung meninggalkan Dewa sendirian yang masih terkejut mendengar ucapan Nana. Nah sobat, akankah Nana dan Dewa akan berpisah karena salah paham ini? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Oglek pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengatur alur cerita yang sebenarnya. Dan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin.
Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.